Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, mantap. Hari ini kita akan belajar persiapan UTBK bidang geografi. Oke, sebelumnya minggu lalu itu pertemuan kita ngebahas tentang apa aja sih? Ada yang bisa review dikit kita ya? Ya, Sir. Lempeng samudra dan benua, Sir. Lempeng samudra dan benua. Terus apa lagi setelah itu? Terbentuknya lempeng, Sir. Apa tadi? Nanda? Apa, Sir? Teori-teori lempeng, pembentukan, pergeserannya gitu. Oke, kalau gitu gimana sih proses pembentukan lempeng? Nah, kalau boleh tahu, coba dijelaskan. Nah, kan kita udah belajar nih minggu lalu. Ada yang bisa? Oke, saya ubah deh pertanyaannya. Apa aja sih yang kalian dapat dari pertemuan minggu lalu? Kalau saya, Sir, itu ada pembagian lempeng-lempeng utamanya, Sir. Yap. Terus kemudian ada gerakan-gerakan lempeng. Oke, kalau gitu lempeng utama di dunia itu apa aja sih? Ada lempeng Pasifik. Karena kan kemarin saya suruh kalian untuk hafal ya bagian lempeng. Oke, silakan. Kalau lempeng utamanya itu ada lempeng Pasifik, Eurasia, India, Australia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika, Sir. Oke, thank you Aurora ya. Iya, Sir. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau gitu lempeng yang kecil. Nazli, Paliha. Nazli ada? Oke, pertanyaan berikutnya. Pergerakan lempeng itu kan ada 3. Apa aja? Secara umum. Bisa jawab, silakan. Konvergen, divergen. Next. Sama transform, Sir. Transform. Oke. Thank you, Aurora. Oke, baiklah. Kita kelihatan ya? Kelihatan, Sir. Baiklah, kita akan hari ini belajar tentang Nah, kalau ini kan pembagian konvergen. Kelihatan ya, anak-anak? Kelihatan, Sir. Ada 3. Nah, untuk hari ini kita akan saya akan menjelaskan 3 jenis konvergen dan ciri-ciri pembentukan apa saja sih yang ada di bumi ini ketika
terjadinya fenomena konvergen lempeng. Oke, yang pertama itu konvergen. Nah, sebelumnya konvergen itu apa sih kira-kira menurut kalian konvergen? Ada yang bisa? Konvergen. Konvergen itu apa? Ada? Oke, saya jelaskan. Jadi, konvergen itu adalah fenomena di atas permukaan bumi mengenai saling mendekatnya dua buah lempeng. Jadi kalau untuk yang pertama ini, lempeng yang mendekat adalah lempeng samudra dengan lempeng samudra. Jadi ketika dua buah lempeng ini mengalami pertemuan atau konvergen, maka ketika mereka bertemu dan satu buah lempeng itu pasti akan ada yang subduksi atau menunjam ke bawah. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ada yang bisa menunjam? Padahal kan sama-sama lempeng samudra. Nah, itu muncul pertanyaan kan. Maka jawabannya adalah yang menunjam ini, yang menunjam ke bawah ketika mereka bertemu itu adalah lempeng samudra yang lebih muda ya. Ingat ya, lempeng yang menunjam ke bawah adalah lempeng samudra yang lebih muda. Sehingga dia ketika bertemu dia akan mengalami penunjaman ke bawah. Nah, fenomena apa saja yang terjadi ketika lempeng samudra dengan lempeng samudra bertemu? Maka yang harus kalian perhatikan adalah akan ada yang namanya proses pelelehan magma. Nah, ketika dia meleleh, kemudian mencari jalur untuk keluar, kemudian di sini terbentuk gunung api aktif. Nah, itu adalah salah satu ciri dari bentukan yang ada di sekitaran konvergen antara samudra dengan samudra. Oke. Nah, ciri berikutnya adalah adanya palung. Ini yang bagian ini namanya palung. Atau trench. Istilah dalam geografinya itu trench. Atau ini bahasa Inggrisnya. Kemudian di bagian sini, ini disebut dengan busur kepulauan. Jadi ketika samudra dengan samudra, ini samudra lempengnya ya. Ketika dia bertemu maka akan mengakibatkan pembentukan pulau-pulau kecil di sekitaran wilayah pertemuan lempeng tersebut. Oke, sampai sini bisa ya, konvergen antara samudra dengan samudra. Kira-kira ada yang masih belum jelas nggak, anak-anak? Antara kedua lempeng tersebut. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini adalah contoh pertemuan lempeng samudra dengan lempeng samudra. Nah, salah satunya akan ada yang menunjam ke bawah. Inilah dia, bentuk dari penunjaman ke bawah. Nah, ketika dia menunjam, ketika dia menunjam, maka akan terjadi pelelehan. Pelelehan itu mengakibatkan naiknya magma ke atas. Nah, di situ akan ada gunung-gunung api yang aktif di sekitaran pertemuan lempeng tersebut. Dan ini juga salah satu contoh bentukan yang ada adalah palung Mariana. Ini contohnya Pacific Plate bertemu dengan Australian Plate. Nah,
Yang berikutnya, konvergen yang berikutnya adalah konvergen antara lempeng benua yang ini. Oke, yang ini dan lempeng samudra yang ini. Nah, pertemuan kedua lempeng ini, maka yang mengalami subduksi atau penunjangan ke bawah adalah lempeng samudra. Nah, muncul lagi pertanyaan, kenapa lempeng samudra yang menunjang ke bawah, Pak? Ya, dikarenakan densitas dari lempeng samudra tersebut lebih besar daripada si lempeng benuanya. Maka yang mengalami penunjaman adalah lempeng samudra. Nah, kemudian Pak, itu bintang-bintang maksudnya apa? Nah, bintang-bintang ini adalah titik-titik terjadinya gempa. Jadi di sepanjang zona subduksi itu adalah wilayah terjadinya gempa. Nah, dan kemudian di wilayah pertemuan lempeng samudra dengan benua ini terjadi juga yang namanya adanya kegiatan vulkanisme atau banyaknya pembentukan gunung-gunung api yang aktif. Nah, ini dia contohnya. Jadi kalau dibandingkan antara konvergen samudra dengan samudra dan konvergen antara benua dengan samudra, yang membedakannya adalah di konvergen antara benua dan samudra itu lebih banyak gunung api aktifnya. Ini dia, ketimbang yang konvergen samudra dengan samudra. Begitu. Kemudian tetap ada pembentukan palung dan palungnya ini lebih dalam daripada palung yang di wilayah konvergen samudra dengan samudra. Oke, sampai sini bisa anak-anak? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Kemudian konvergen yang ini masih konvergen yang tadi. Oke, ini saya jelaskan ya. Ini masih yang konvergen antara benua dan samudra. Nah, ini harus kalian kuasai adalah bentukan alam yang terjadi di wilayah konvergen tersebut. Ada istilahnya forearc basin atau wilayah cekungan bagian depan. Oke, ini dia. Kemudian setelah forearc itu ada forearc ridge atau perbukitan bagian depan. Sebelum menjumpai yang namanya wilayah palung. Jadi pembagiannya palung dulu, baru bukit, kemudian cekungan, kemudian wilayah gunung api di benuanya, lempeng benuanya. Kemudian ada cekungan bagian belakang. Nah, ini dan ini adalah bentukan-bentukan alam yang terjadi ketika terjadinya konvergen pertemuan dua lempeng antara samudra dan benua. Oke, kita lanjut. Nah, the Wadati Benioff Zone. Ini adalah zona atau sekumpulan yang mengakibatkan lengkungan, sekumpulan titik-titik gempa yang mengakibatkan lengkungan seperti ini. Maka inilah yang disebut dengan Wadati Benioff Zone di daerah konvergen antara benua dan samudra. Oke, ada yang bisa jelaskan slide ini maksudnya apa sih, Pak? Ada yang bisa jelasin nggak?
Oke, anak-anak, ada yang bisa jelasin? Untuk slide yang ini. Oke, saya jelaskan. Jadi maksud dari Ring of Fire, oke, atau zona-zona gunung api aktif. Nah, kenapa dia aktif? Karena di wilayah tersebut terjadinya pertemuan atau konvergen antar lempeng benua dan samudra. Jadi di wilayah yang merah-merah ini adalah wilayah gunung api aktif, sehingga wilayah tersebut sering atau banyak terjadi gempa dan juga banyak terjadi fenomena bencana alam gunung api meletus. Nah, Indonesia termasuk, karena Indonesia dilalui oleh 3 jenis lempeng, Indo-Australia sini, Eurasia di sini, dan di sini adalah Pasifik. Dan di sini ada satu lagi yang kecil, kalau nggak salah lempeng Filipina. Ada 4 lempeng yang menuju ke wilayah Indonesia, sehingga Indonesia itu langganan terjadinya gempa, gunung meletus, dan satu lagi adalah tsunami. Tsunami nggak bisa dikatakan langganan sih, tapi ya bisa dikatakan akan memungkinkan fenomena tsunami terjadi di wilayah Indonesia, dikarenakan banyaknya fenomena-fenomena gempa yang ada di dalam lautan Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah konvergen, pertemuan 2 buah lempeng. Pertemuan 2 buah lempeng, antara lempeng apa dengan apa, anak-anak? Benua dengan benua, Sir. Oke, terima kasih. Jadi kalau dia benua dengan benua saling bertemu, konvergen, maka yang terjadi adalah ini, pembentukan kawasan pegunungan. Dan pegunungannya tidak aktif karena magmanya tidak mencapai ke permukaan sini. Karena sifat batuannya menghambat naiknya magma ke atas. Nah, oke. Ini dia benua dengan benua. Kemudian contohnya kira-kira wilayah mana? Pegunungan Himalaya, Sir. Oke, benar. Thank you. Tapi di wilayah ini masih tetap ada yang namanya kegempaan. Walaupun gunung apinya tidak aktif. Nah, ini tadi contohnya. Contoh pertemuan atau konvergen antara benua dengan benua. Pembentukan pegunungan Himalaya. Dan informasi untuk kalian, Himalaya sampai dengan sekarang ini masih mengalami yang namanya kenaikan ketinggian. Karena kan lempeng ini kan terus bergerak. Lempeng ini terus bergerak diakibatkan oleh apa? Ada yang bisa jawab? Kenapa lempeng terus bergerak? Ada yang bisa jawab? Karena ini merupakan salah satu konsep kunci kenapa ada lempeng konvergen, ada lempeng divergen, kemudian ada lempeng transform. Nah, kalian harus tahu pemicunya itu apa sebenarnya. Ada yang bisa jawab? Silakan. Oke, saya bantu jawab. Jadi,
pergerakan lempeng-lempeng yang ada di dunia ini dikarenakan adanya arus konveksi di dalam bumi kita. Kemudian saya tanya ke kalian, arus konveksi itu diakibatkan oleh apa? Silakan. Logika sederhananya adalah arus konveksi itu seperti kita memasak air di atas kompor. Jadi arus konveksi itu apa? Silakan, anak-anak. Perpindahan energi panas. Ya? Perpindahan energi panas. Oke, belum tepat, Aurora. Terima kasih. Ada lagi? Atau Aurora mau coba jawab lagi? Arus konveksi di dalam bumi. Selain Aurora ada Nanda tadi juga, ada si Nazli ya. Nazli. Ini ada tadi satu lagi saya nggak kelihatan. Satu lagi siapa? Ada Vina. Nanda mau coba jawab, Nanda? Nanda Santoso. Karena adanya pemasakan ya di dalam inti bumi, Sar, pemanasan. Jadi itu dia terus karena pemanasan itu berjalan terus dan itu menyebabkan lempeng terus bergerak. Oke, ya, saya luruskan ya. Jadi pemanasan yang terjadi dari dalam bumi itu mengakibatkan mantel bumi yang bersifat lebih cair. Mantel bumi itu mengalami pemanasan, kemudian dia mengakibatkan pembentukan seperti arus. Ada arus yang searah dengan jarum jam, kemudian ada arus di dalam bumi yang berlawanan dengan jarum jam. Nah, arus konveksi di dalam bumi inilah yang mengakibatkan pergerakan lempeng di dunia. Oke ya, anak-anak. Oke, India dengan Eurasia, kemudian pembentukan Gunung Himalaya, ini pergerakan lempeng apa dan jenisnya apa? Divergen, Sir. Apa? Divergen, Sir. Divergen, yang lain? Transform, Sir. Transform, yang lain? Ya tinggal satu lagi berarti kan? Apa coba? Kita baru saja bahas ini loh anak-anak. Oh ya, konvergen, Sir. Nah, ini kan makanya fokus anak-anak. Ini kan ada nih Himalaya. Iya, Sir. Himalaya berarti konvergen antara benua dengan benua kah? Samudra dengan samudra, samudra dengan benua? Benua dengan benua, Sir. Oke, konvergennya benua dengan benua sehingga mengakibatkan pembentukan pegunungan Himalaya. Oke ya, fokus ya anak-anak. Jadi dia nih prosesnya seperti ini. Ini awalnya nih. India di sini. 200 juta tahun yang lalu. Prediksinya ya. Kemudian karena ada arus konveksi, dia semakin bergerak. Semakin bergerak dan dia sampai di sini. 100 juta tahun yang lalu India sudah ketemu dengan Asia, ya ini lempeng benua dengan lempeng benua bertemu. Nah, daerah bertemunya inilah pegunungan Himalaya. Maka mungkin beberapa puluh tahun ke depan Himalaya akan semakin tinggi. Oke, untuk transform, karena waktu kita sudah habis, transform akan kita bahas di pertemuan berikutnya, atau kalau kalian tertarik untuk bertanya, silakan ke ruangan saya. Oke. Terima kasih atas partisipasi kalian dan waktu kalian.
harapan saya semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk terus belajar, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Amin. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Oke.